Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi terbaru kita mengenai jaringan tumbuhan. Kemarin kita sudah mendiskusikan berbagai macam jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan melalui beberapa gambar-gambar yang mempresentasikan jenis-jenis dari jaringan yang ada pada bagian tubuh tumbuhan. Nah, kali ini saya akan lebih jauh menjelaskan mengenai karakteristik setiap jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Nah, sebelum lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan bahwa yang namanya jaringan tumbuhan itu merupakan salah satu KD yang ada di silabus kita pada poin 3.3. Nah, selanjutnya sebelum melangkah ke jaringan tumbuhan, berarti kita harus mengenal nih bagaimana organisasi pada tubuh tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian yang namanya akar yang berada di dalam tanah. Selanjutnya batang, dia tumbuhnya secara geotropisme negatif, tetapi dia karena dia tumbuhnya ke atas. Selanjutnya bagian yang lainnya adalah daun, di mana daun ini merupakan tempat untuk melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya ada bagian yang namanya buah serta bunga. Nah, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, tumbuhan ini juga memiliki yang namanya sel. Sel tumbuhan ini sangat khas di mana dia memiliki bagian-bagian seperti dinding sel, vakuola. Ini ya, ada dinding sel, ada vakuola. Di sini ada dinding sel dan di sini ada vakuola. Serta di sini ada yang namanya kloroplas. Dan ada pori-pori di dalam dinding selnya ya, berupa plasmodesmata. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang menyusun organela dari tumbuhan. Selanjutnya, setelah sel, beberapa sel yang sama akan bergabung menjadi yang namanya jaringan. Sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan menjadi sebuah jaringan. Selanjutnya, jaringan akan bergabung, beberapa jaringan membentuk yang namanya organ. Organ-organ akan bergabung menjadi sebuah sistem organ dan menjadi satu tubuh yang namanya organisme tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini hanya 3 saja ya, di mana kita hanya menyebutkan macam-macam jaringan penyusun pada tumbuhan. Kedua, mengidentifikasi struktur penyusun jaringan pada tumbuhan serta menjelaskan fungsinya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengenal nih, ada 2 jenis atau 2 kelompok jaringan tumbuhan. Berdasarkan kemampuan pembelahan selnya, kita bisa melihat ada 2 jenis ini ya pada gambar ya. Ada gambar A dan ada gambar B. Di sini mempresentasikan bahwa ada 2 jenis jaringan penyusun tumbuhan. 2 kelompok itu merupakan yang sebelah A, gambar A ini merupakan contoh dari jaringan yang masih muda. Sedangkan untuk gambar yang B ini menunjukkan bahwa jaringannya sudah dewasa. Dari sini kita bisa mempresentasikan bahwa jaringan yang muda ini terlihat dari susunan selnya, di mana sel-selnya itu masih sangat rapat. Dan bahkan jarang sekali adanya sitoplasma dan ruang antar sel. Sedangkan untuk jaringan yang sudah dewasa, dia sudah memiliki bentuk yang diferensiasi. Jadi dia sudah memiliki bentuk yang khas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Next, selanjutnya, apa sih fungsi dari kedua jaringan yang sudah tadi kita lihat ini? Untuk jaringan yang masih muda, terlihat ya di sini bahwa sel-selnya itu masih aktif membelah secara mitosis. Karena apa? Karena bentuk selnya yang tadi masih kecil, masih rapat, bahkan belum ada sitoplasmanya, dia menandakan bahwa selnya itu baru aktif membelah. Nah, oleh karena itu jaringan muda atau yang kita sebut juga dengan jaringan meristem ini, dia memiliki fungsi untuk aktif membelah.
Ini fungsinya. Selanjutnya, untuk gambar yang menunjukkan bahwa ini adalah jaringan yang sudah dewasa, di situ tersusun atas sel-sel yang dimana selnya sudah tidak aktif membelah lagi walaupun dia masih memiliki kemampuan untuk membelah tetapi sedikit, tidak seaktif pada jaringan-jaringan yang menyusun meristem tumbuhan. Selanjutnya, apa saja sih yang akan kamu pelajari hari ini? Nah, ini adalah ada beberapa gambar jaringan pada tubuh tumbuhan di mana nanti kamu harus menyelesaikannya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal nih jaringan pertama yang menyusun tubuh tumbuhan. Jaringan penyusun tubuh tumbuhan ini dimulai dari adanya jaringan meristem atau jaringan yang masih muda. Nah, jaringan meristem ini disebut juga jaringan yang embrional. Kenapa embrional? Karena dia ini memiliki struktur sel-sel penyusunnya yang masih aktif membelah, di mana struktur sel penyusunnya itu ada 6 kekhasan. Yang pertama, sekelompok sel tumbuhan ini masih aktif membelah. Yang kedua, dindingnya sangat tipis dan bentuknya itu isodiametris. Jadi bentuknya ini masih belum tetap nih yang menyusun si meristematis ini. Nah, selanjutnya dia banyak mengandung protoplasma. Jadi belum sitoplasma ya, belum terlihat adanya ruang sel, tetapi dia hanya baru menjadi protoplasma saja. Dan ukuran selnya ini beragam, memiliki banyak vakuola pada selnya. Kenapa banyak vakuola? Karena dia masih menyimpan banyak cadangan makanan untuk dia aktif membelah nanti. Selanjutnya, ada berapa macam jaringan meristem? Ada 2 jaringan meristem berdasarkan kemampuan membelahnya. Nih, ada 2 jaringan meristem yang dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya. Nah, fungsi pertama itu adalah jenis jaringan yang pertama itu adalah meristem primer. Di mana meristem primer ini memiliki jaringan-jaringan sel-sel penyusun yang sangat aktif membelah. Dan dia berfungsi untuk melakukan pembelahan primer. And then next, jenis meristem yang kedua berdasarkan fungsi utamanya itu adalah meristem sekunder. Di mana meristem sekunder ini memiliki karakteristik di mana sel-sel yang sudah memiliki kedewasaan dan dia sifatnya masih meristematik. Nah, fungsi utamanya dia masih berlaku untuk melakukan proses pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang sekunder. Lalu apa saja sih meristem primer dan meristem sekunder ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, meristem primer ini utamanya kita sebut saja dia menjadi promeristem atau meristem yang pertama. Di mana meristem primer ini asalnya itu dari sel-sel inisial atau sel-sel yang disebut promeristem yang nantinya akan menjadi meristem. Nah, promeristem ini merupakan sel-sel yang ada pada saat dia masih embrio, jadi masih di dalam biji, dia akan berubah menjadi suatu benih tumbuhan. Nah, dia ini semua sel-sel yang ketika dia masih embrio atau benih itu merupakan jaringannya meristem primer. Ciri-cirinya bagaimana sih meristem primer ini? Dia berkembang tadi ya dari sel-sel yang embrional. Letaknya itu ada di ujung akar, ada di ujung batang, ataupun ada di titik-titik tumbuh. Ya kan? Nah, selanjutnya dia menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer ya. Ini fungsi utamanya di mana dia akan melakukan proses-proses pertumbuhan primer, di mana ketika terjadi pertumbuhan primer ini, tumbuhan itu menjadi bertambah tinggi. Tingginya ini bertambah, ukurannya ini bertambah tingginya. Nah, selanjutnya, meristem primer ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa dia letaknya itu ada di ujung akar.
akar maupun ada di ujung batang. Nah, untuk gambar yang A, ini merupakan jenis meristem yang ada di ujung batang. Nah, sedangkan untuk gambar yang di tengah ini atau B, ini mempresentasikan bahwa adanya sel-sel meristem yang ada di ujung akar. Nah, selanjutnya untuk gambar yang C ini, bahwa pada bagian ujung batang, ini kan ada di ujung batang ya meristemnya ya. Nah, bagian ujung batang ini terbagi menjadi dua nih. Dia ada yang menjadi protoderm, yang nantinya dia akan menjadi kulit tumbuhan, dan akan ada yang menjadi prokambium atau kambium awalnya nih. Nah, jadi bakal calon si kambiumnya ini. Selanjutnya ada ground meristem. Ground meristem itu yang nanti dia akan berubah menjadi daunnya nanti. Nah, selanjutnya nih kita akan bahas yang namanya meristem sekunder. Meristem sekunder sesuai fungsinya ya, Nak ya. Meristem sekunder ini akan bertugas sebagai sel-sel yang bertugas untuk pertumbuhan sekunder, di mana meristem sekunder ini ada dua macam nih. Dia ada yang namanya kambium, atau kita sebut saja ini kambium vaskuler. Karena nantinya kambium vaskuler ini akan membentuk yang namanya xilem dan floem sekunder. Sedangkan yang kedua, contoh yang kedua itu adalah kambium gabus, atau disebut juga dia velogen. Nah, kambium pada tanaman dikotil, kambium ini adanya pada tanaman dikotil atau tanaman yang golongannya Gymnospermae. Ini ya. Jadi untuk meristem sekunder ini dia hanya ada di kedua jenis tanaman ini saja nih, di tanaman dikotilkah atau di tanaman yang jenisnya Gymnospermae. Nah, kambium pada tanaman dikotil ini ya, ini kambiumnya. Nanti dia itu kan menjadi batas antara jaringan pengangkut silam, ini jaringan pengangkut ya, sedangkan yang film ini dia juga menjadi batas antara jaringan silam dan floem, itu adalah kambiumnya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini ya. Nah, untuk yang berwarna biru ini merupakan bagian dari jaringan pengangkut silemnya. Sedangkan untuk yang di luar dari bagian kambiumnya ini, yang berwarna hitam ini adalah bagian dari flumnya. Nah, bagian garis yang berwarna merah ini merupakan kambiumnya. Nah, apabila terjadi proses pertumbuhan sekunder, kambium ini akan menyebabkan pembelahan pada jaringan pengangkut xilem dan flumnya. Nah, sel-sel xilem dan flum ini akan membelah. Bila kambium ini menutrisi xilem dan flum, akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, ketika terjadi pertumbuhan sekunder, bila sel-selnya membelah ke arah dalam, nah, ini selanjutnya apa yang terjadi? Nah, xilem ini masih akan tetap, xilem yang pertama awal, dia masih akan tetap dan menjadi xilem yang primer. Sedangkan xilem yang baru nantinya ini akan bertumbuh di dalam, jadi ke arah dalam. Ini menjadi xilem yang sekunder. Nah, dari sini. Selanjutnya, apabila flum ini membelah, apa yang terjadi? Apabila flum ini membelah,
Nah, apabila film ini membelah ke arah luar, nah ini film yang pertama dia akan menjadi yang namanya film primer. Nah, selanjutnya bagaimana dengan film yang baru? Film yang baru yang terbentuk ini dia akan menjadi yang namanya film sekunder. Dari sini semoga bisa dipahamin ya. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan sekunder pada kambium vaskuler. Nah, ini ya, ini kambium ya, jenisnya adalah kambium vaskuler. Selanjutnya, kambium ini kita dapat temukannya di bagian batang maupun bagian akar pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Tadi kesimpulannya, jika kambium memberahnya ke arah luar, maka dia akan membentuk yang namanya floem sekunder. Tetapi apabila si kambium ini akan membelah ke arah yang di dalam, nah dia akan membentuk yang namanya xilem sekunder. Itu kesimpulan dari proses pertumbuhan sekunder pada kambium vaskuler. Nah, selanjutnya yang kedua nih. Bagaimana proses pertumbuhan sekunder pada kambium gabus atau velogen? Kambium gabus atau velogen ini nanti akan berfungsi untuk membentuk lapisan pelindung peridem atau gabus pada bagian batang. Nah, batangnya ini bisa terjadi di batang tanaman yang dikotil maupun pada kelompok gimnospermae. Apakah dia hanya ada di batang saja? Ya, kambium gabus ini dia hanya ada di bagian batang saja. Bagian akar dan daun ini tidak memiliki yang namanya kambium gabus atau velogen. Nah, kambium gabus ini merupakan bagian sel-sel atau sel-sel meristematik yang sekunder ini di bawah epidermis batang maupun akar yang sudah tua. Nah, bagaimana aktivitasnya? Nah, ketika kambium gabus, ini jadi saya tuliskan saja kalau kambium gabus ini ya, ini kan dia membentuk yang bagian kulitnya tumbuhan nih. Yang warna merah ini kambium gabus. Kalau dia membelah ke arah luar, nah ini bagian yang membelah ke arah luar, dia akan membentuk yang namanya lapisan gabusnya. Jadi lapisan yang paling luarnya, dia ini akan membentuk yang namanya velum atau sebagian lapisan gabusnya ini. Nah, jadi nggak ada sekunder dan primer yang tadi ya. Ini dia akan membentuk gabus yang baru. Nah, selanjutnya, apabila si kambium gabus ini dia membelahnya ke arah yang dalam, ini saya gunakan warna yang berbeda ya. Kalau dia membelahnya ke arah yang dalam, maka apa yang terjadi? Akan terjadi bagian yang baru lagi nih. Nah, hasil pembelahannya ini kita sebut dengan veloderm atau disebut juga dengan korteks sekunder. Nah, di sini nih akan terbentuk bagian tengahnya nih jaringan primer yang sekundernya atau korteks sekunder atau bagian daging kulit yang sekundernya. Nah, dari situ semoga paham ya. Jadi kesimpulannya di sini, oke, saya akan buatkan tambahannya. Oke. Di sini saya akan tambahkan slide-nya.
Oke. Jadi kesimpulannya, untuk bagian Jadi kesimpulan untuk sel meristem atau jaringan meristem ini, jika berdasarkan fungsi, maka jaringan meristem ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya jaringan meristem primer. Nah, ada yang disebut juga dengan jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem primer ini nantinya dia akan bertugas sebagai pertumbuhan primer pada tumbuhan. Nah, sedangkan untuk jaringan meristem sekunder, dia akan bertugas sebagai pertumbuhan untuk membantu pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Di mana dia akan bentuk tadi ya, satu ada xilem dan floem sekunder. Yang kedua, dia akan membentuk yang namanya velum dan velodem. Nah, siapa yang menyusun jaringan meristem primer ini? Jaringan meristem primer ini, dia berasal atau karakteristik selnya ini, sel penyusunnya berasal dari sel yang embrional. Nah, atau disebut juga dengan promeristem. Nah, sedangkan untuk jaringan meristem sekunder ini, karakteristiknya itu ada dua nih. Ada dua jenis sel yang menyusun jaringan meristem sekunder ya. Tadi kalian sudah tahu bahwa ada namanya kambium vaskuler. Nah, dan yang kedua ini ada yang disebut juga dengan kambium gabus. Oke. Nah, di mana kita akan menemukan jaringan meristem sekunder? Jaringan meristem sekunder lagi, jaringan meristem primer ya, maaf ya. Di sini letaknya itu pasti akan ada di bagian pucuk atau di bagian ujung ya. Nah, bagian pucuk atau ujung tanaman ini kita sebut juga dengan bagian apikal. Nah, bagian apikal yang ada di mana? Yang ada di ujung batang maupun akar. Nah, selanjutnya di mana lagi nih terdapat meristem primer? Meristem primer ini juga terdapat di beberapa titik-titik tumbuh pada tumbuhan. Nah, dari sini. Oke. Nah, selanjutnya jaringan meristem sekunder di mana letaknya? Nah, letaknya ini dia berada di bagian batang maupun akar. Kalau pada bagian batang, dia ada di batang pada tanaman yang jenisnya adalah dikotil dan kelompok dari gymnospermae. Nah, selanjutnya kalau di akar juga sama. Akarnya pada tanaman yang jenisnya dikotil serta kelompok tanaman yang gymnospermae. Oke. Sampai sini ini adalah kesimpulan dari materi. Oke. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi jaringan meristem. Jadi, berdasarkan fungsinya jaringan meristem tadi ada dua ya. Ada yang disebut meristem primer dan meristem sekunder. Untuk meristem primer itu karakteristiknya dia berfungsi untuk melakukan pertumbuhan primer, sedangkan jaringan meristem sekunder dia berfungsi untuk melakukan proses-proses pertumbuhan sekunder seperti dia membentuk xilem maupun floem sekunder serta velum dan velodem.
Yang kedua, bagaimana karakteristik dari jaringan meristem primer ini? Karakteristik dari sel-sel penyusun meristem primer, dia berasal dari sel-sel yang embrional, atau disebut juga dengan promeristem. Karakteristik selnya ya. Sedangkan untuk jaringan meristem sekunder, dia memiliki karakteristik sel nih. Karakteristiknya dia sel-sel yang membentuk yang namanya kambium vaskular dan kambium gabus. Nah, di mana letaknya promeristem ini? Promeristem ini terletak pada bagian-bagian pucuk atau ujung tanaman. Dalam bahasa biologi, ujung atau pucuk tanaman ini disebutnya apikal. Nah, bagian apikal ini terdapat pada bagian batang maupun akar pada tumbuh-tumbuhan. Selain pada batang dan akar, meristem primer juga terdapat pada beberapa titik tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, pada jaringan meristem sekunder, di mana kita akan menemukan jaringan meristem sekunder, kita akan bisa menemukannya pada bagian batang maupun akar. Batang dan akar tanaman yang kelompoknya dikotil maupun gimnosperma. Itu kesimpulannya. Terima kasih untuk jaringan meristem sekunder. Semoga kalian menjadi lebih paham lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.